Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal dengan judul Green Bond Issuance and Corporate Cost of Capital, yaitu penerbitan obligasi hijau dan biaya modal perusahaan. Nah, jurnal ini dibuat oleh Ran Zhang, Yan Ruli, dan Ying Zhu Liu. Nah, kami yang menyusun makalah ini beranggotakan yang pertama ada Rio Andika, yang kedua saya Gita Oktaviani, yang ketiga ada Jihan Ajija, yang keempat ada Sapitri. Selamat menyimak. Yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu investasi berkelanjutan menghasilkan dampak sosial yang positif dengan membuat perusahaan lebih hijau dan mengalihkan investasi nyata ke perusahaan hijau. Nah, ada perdebatan menarik ya tentang bisnis obligasi hijau ini menurut Berker dan kawan-kawan tahun 2018. Nah, di sini menunjukkan bahwa dengan menempatkan label hijau pada obligasi korporasi, nah perusahaan akan mengirimkan sinyal kuat komitmen mereka terhadap lingkungan kepada investor untuk perusahaan hingga memperoleh reputasi di arena tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, inisiatif obligasi iklim atau CBI mendefinisikan obligasi hijau sebagai proyek dana obligasi hijau yang memiliki manfaat lingkungan atau iklim yang positif. Nah, hasil dari obligasi hijau ini dialokasikan untuk proyek-proyek hijau menurut Merton tahun 1987. Selanjutnya ke gap empiris. Nah, di sini jurnal ini memeriksa tentang keberadaan apa yang disebut premi hijau dengan mencocokkan obligasi hijau dengan obligasi konvensional berdasarkan skor kecenderungan dan memeriksa apakah obligasi hijau ini memiliki biaya modal yang lebih rendah daripada proyek tujuan non-lingkungan. Nah, kemudian menyelidiki secara empiris bagaimana penerbitan obligasi hijau sehingga mempengaruhi biaya modal. Selanjutnya ke identifikasi masalah dibagi menjadi 3, yakni yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penerbitan obligasi hijau untuk mengurangi asimetri informasi perusahaan dan kemudian mengurangi biaya modal. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham dan kemudian mengurangi biaya modal. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh penerbitan obligasi hijau menurunkan risiko yang dirasakan dan kemudian mengurangi biaya modal. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah penerbitan obligasi hijau mengurangi asimetri informasi perusahaan dan mengurangi biaya modal. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham dan mengurangi biaya modal. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah penerbitan obligasi hijau menurunkan risiko yang dirasakan dan mengurangi biaya modal. Selanjutnya ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini yaitu penelitian ini diharapkan bisa menambah terbukanya wawasan pengetahuan peneliti dan menjadikan pengetahuan yang akademis bagi peneliti maupun pembaca tentang Green Bond Issuance and Corporate Cost of Capital. Nah, yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Nah, jadi hasil penelitian ini digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk bahan masukan mengenai studi tentang Green Bond Issuance and Corporate Cost of Capital. Nah, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka dibagi menjadi 4. Di sini yang pertama yaitu ada pasar obligasi hijau di Cina. Nah, obligasi hijau ini diterbitkan untuk meningkatkan modal guna mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim. Nah, karakter penting adalah agar hasilnya digunakan untuk aset hijau. Nah, yang kedua yaitu pembiayaan hijau dan asimetri informasi. Nah, untuk menerbitkan obligasi hijau, perusahaan harus memberikan informasi rinci tentang proyek hijau dan operasi perusahaan kepada pihak ketiga atau lembaga pemerintah di Cina. Nah, peningkatan eksposur informasi tersebut secara langsung mengurangi asimetri informasi antara orang dalam perusahaan dan pelaku pasar saham.
Yang ketiga yaitu pembiayaan hijau dan likuiditas keamanan. Menurut Tang dan Zhang, tahun 2018 berpendapat bahwa ketika sebuah perusahaan mengumumkan penerbitan obligasi hijau, nah itu sering dianggap sebagai peluang investasi yang berharga. Nah, mereka mengamati bahwa likuiditas pasar saham yang membaik setelah menerbitkan obligasi hijau. Yang keempat yaitu pembiayaan hijau dan risiko yang dirasakan perusahaan. Nah, menurut Flamer, tahun 2020 berpendapat bahwa penerbitan obligasi hijau memberikan sinyal kepada pasar saham bahwa komitmen perusahaan terhadap lingkungan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi risiko lingkungan yang dirasakan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Safitri dengan NIM akhir 020. Paradigma penelitian. Variabel independennya ada penerbitan obligasi hijau. Kemudian variabel interveninya ada asimetri informasi perusahaan, kemudian likuiditas saham, kemudian risiko yang dirasakan perusahaan. Kemudian variabel dependennya ada biaya modal. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1 menunjukkan penerbitan obligasi hijau mengurangi asimetri informasi perusahaan, kemudian mengurangi biaya modal. Hipotesis keduanya, penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham, kemudian mengurangi biaya modal. Lalu, hipotesis 3, penerbitan obligasi hijau menurunkan risiko yang dirasakan, kemudian mengurangi biaya modal. Untuk analisis jurnal pendukungnya, ada 4, yaitu 2 jurnal nasional, kemudian 2 jurnal internasional. Jurnal nasional pertama berjudulkan Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau bagi Ketahanan Perubahan Iklim pada Wilayah Rentan selama Pandemi COVID-19. Kemudian jurnal nasional keduanya ada peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. Kemudian, untuk variabel internasional pertamanya, ada Green Bonds Effective and Implication for Public Policy. Kemudian, untuk jurnal internasional keduanya, ada Green Bond Finance in Europa and the Stock Market Reaction. Lalu, metode penelitiannya, pendekatan penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif. Populasinya, semua data penerbitan obligasi, data akuntansi, harga saham, data forecasting analisis, dan data indeks pasar Tiongkok dari WIN. Kemudian, sampelnya itu ada 1010 obligasi hijau. Teknik analisis datanya menggunakan metode difference in difference atau disingkatnya DID, lalu uji efek mediasi dan uji placebo. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian untuk premi hijau, kami menemukan bahwa metode PSM dapat secara efektif mengurangi bias dan pengaruh dari variabel pengganggu. Kemudian, hasil penelitian premi obligasi hijau menemukan bahwa premi hijau negatif ada secara signifikan di pasar perdana, terutama untuk obligasi berperingkat tinggi yang mencakup 63,35% dari total sampel. Saya Jihan Aziza dengan NIM belakang 014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil penelitian mengenai biaya perubahan modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Di mana di sini terlihat pada tabel 6, tabel ini menyajikan hasil dari regresi logistik untuk mencari kandidat sampel, yaitu untuk mengurangi masalah seleksi mandiri dengan menggunakan PSM atau pencocokan skor kecenderungan perusahaan ke perusahaan untuk membangun grup kontrol. Dengan melakukan regresi logistik ini dan pencocokan skor perusahaan terdekat ini yaitu digunakan untuk memilih sampel kontrol.
Variabel yang digunakan untuk seleksinya adalah ukuran, manfaat, atribut perusahaan yaitu BUMN, ROE, tahun, dan industri. Dan selanjutnya di sini ada tabel 7. Di bagian ini peneliti menggunakan biaya modal tersirat atau ICC yang dihitung dari perkiraan analisis untuk mengukur biaya modal. Kami menggunakan 3 metode untuk memperkirakan biaya modal tersirat, yaitu ICC PEG, ICC MPEG, dan ICC OJN. Nah, tabel 7 ini menunjukkan ada penurunan yang signifikan dalam biaya modal jika koefisien dari istilah interaksi secara signifikan negatif dalam persamaan. Ekonomi di sini adalah biaya modal berkurang setelah penerbitan obligasi hijau dan sebaliknya. Kemudian X merupakan vektor variabel kontrol yang dapat berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan perusahaan, yaitu antara lain size, leverage, per shareholder, volatility, cash, dan grow. Selanjutnya, gambar di samping ini menunjukkan hasil uji dinamika waktu tentang bagaimana penerbitan obligasi mempengaruhi implikasi tersirat biaya modal. Variabel dummy waktu menunjukkan apakah pengamatan termasuk dalam 8 kuartal pra peristiwa atau 8 kuartal pasca peristiwa. Koefisien yang tidak signifikan untuk periode pra perlakuan menunjukkan bahwa ICC dari kelompok yang diperlakukan dan kelompok yang dikendalikan tidak berbeda secara substansial satu sama lain dibandingkan dengan periode benchmark, yaitu 1 tahun sebelum penerbitan obligasi. Tabel 8 menunjukkan hasil dari analisis DID atau difference indifference yang menunjukkan bahwa menemukan isu X-Street memiliki koefisien negatif pada tingkat signifikansi 1%. Terlepas dari ukuran yang berbeda untuk ICC, secara khusus ICC PEG Plus mengalami penurunan sebesar 0,0136 pada tingkat signifikan 1%. Kemudian ICC MPEG memiliki penurunan sebesar 0,0131 pada tingkat signifikan 1%. Dan ICC OJN Plus memiliki penurunan sebesar 0,0119 pada level signifikan 1% setelah menerbitkan obligasi hijau. Hal ini menunjukkan bahwa biaya modal mengalami penurunan yang signifikan setelah penerbitan obligasi hijau di jendela 8 kuartal pasca acara. Dari hasil analisis DID yang dilakukan sebelumnya, bahwa ada 2 masalah yang terkait. Pertama, pengurangan biaya modal tersirat dapat didorong oleh perubahan beberapa faktor acak lain yang tidak diamati. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masalah kausalitas pembalikan perusahaan yang memiliki lebih banyak profitabilitas dan kemampuan pengendalian biaya, karena itu lebih cenderung untuk menerbitkan obligasi hijau, sehingga kami melakukan tes placebo. Nah, gambar yang ada di slide tersebut ya yang ditunjukkan, gambar tersebut ini menunjukkan hasil uji placebo di mana sumbu horizontal mewakili koefisien yang diperkirakan, sumbu vertikal mewakili yang berkorespondensif nilai, dan setiap lingkaran mewakili pengamatan satu pasang dari koefisien yang diperkirakan dan penilai. Terlepas dari yang mana ICC ukuran digunakan, ICC PEG Plus atau ICC MPEG Plus dan ICC OJN, kami mengamati bahwa hampir semua penilai koefisiennya lebih besar dari 0,05 atau sesuai dengan garis putus-putus merah yang tertera pada gambar yang di samping tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti signifikan yang menyeratkan penurunan biaya modal dalam pengujian ini. Pada bagian ini, peneliti menguji untuk memverifikasi kekokohan hasil sebelumnya yang ditunjukkan di bagian 5.2, yaitu mengenai biaya perubahan modal yang tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Nah, di sini tabel 9 ini menunjukkan tidak memperdulikan ukuran mana mau
mau dari ICC ataupun ICC PEG ataupun dari ICC MPEG dan ataupun dari ICC OJN yang digunakan. Koefisien estimasi dari istilah interaksi tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%, yang menunjukkan bahwa hasil sebelumnya, yaitu pada bagian 5.2, menunjukkan kuat. Dengan demikian, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal. Selanjutnya, mengenai mekanisme transisi, pada bagian ini peneliti mengeksplorasi mekanisme penerbitan obligasi hijau yang mempengaruhi biaya modal dengan melakukan 3 hipotesis yang dinyatakan. Peneliti berharap bahwa asimetri informasi yang lebih lemah, likuiditas saham yang lebih tinggi, dan resiko yang lebih rendah semuanya dapat menyebabkan penurunan biaya modal perusahaan. Nah, pada tabel 10 ini menunjukkan hasil uji pengaruh mediasi asimetri informasi, likuiditas saham, dan resiko perusahaan terhadap ICC. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa pengaruh mediasi asimetri informasi terhadap ICC itu terdapat pada panel A. Berdasarkan prosedur pengujian efek perantara, pengaruh langsung variabel independen, penerbitan green bond terhadap variabel dependen, biaya modal ditunjukkan pada kolom 1. Kemudian pengaruh variabel bebas terhadap asimetri informasi, variabel perantara ditunjukkan pada kolom 2. Dan pengaruh tidak langsung setelah penambahan variabel perantara terdapat pada kolom 3. Menurut bukti yang ditunjukkan pada kolom pertama, koefisien isu X-Street negatif signifikan yang menunjukkan bahwa biaya modal perusahaan berkurang secara signifikan setelah penerbitan green bond. Kemudian pada kolom kedua panel A, koefisien isu X-Street negatif signifikan, menunjukkan bahwa asimetri informasi perusahaan berkurang secara signifikan setelah penerbitan obligasi hijau. Koefisien asimetri informasi secara signifikan positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, semakin besar biaya modal. Singkatnya, hasil penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal dengan mengurangi tingkat asimetri informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Andika dengan NIM belakang 063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang akan saya bahas yaitu uji ketahanan. Bisa kita lihat terdapat tabel 11 yang menunjukkan hasil regresi ketika menggunakan ICC sebagai variabel terikat. Untuk efek mediasi yang terkait dengan efek asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko yang dirasakan. Nah, untuk tabel 11 ini terdapat 3 panel. Ada panel A, panel B, panel C. Untuk panel A itu menunjukkan hasil empiris mediator adalah proksi asimetri informasi. Untuk panel B menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah ukuran likuiditas, dan untuk panel C menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah risiko perusahaan. Nah, di tabel ini terdapat keterangan bahwa ada bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Untuk bintang 1 itu menunjukkan tingkat signifikansi pada 10%. Untuk bintang kedua menunjukkan tingkat signifikansi 5%. Dan untuk bintang ketiga yaitu menunjukkan tingkat signifikansi pada 1%. Selanjutnya yaitu tabel 12 menunjukkan bukti ketika variabel dependen adalah ICC OJN, di mana hasilnya mendapatkan temuan empiris serupa seperti pada tabel 10 dan 11. Secara keseluruhan, temuan dari studi sensitivitas tidak berubah dengan perubahan ukuran ICC yang berbeda. Oleh karena itu hasilnya kuat, dan untuk keterangannya sama seperti tabel 11. Baik, selanjutnya yaitu ada tabel 13 yang menyajikan perubahan biaya modal rata-rata tertimbang setelah penerbitan obligasi hijau dan mekanisme transisi asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko yang dirasakan perusahaan di WACC. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulan pada penelitian ini, dalam memeriksa keberadaan apa yang disebut premi hijau dengan mencocokkan obligasi hijau dengan obligasi konvensional, hasil menunjukkan bahwa rata-rata speed hasil obligasi hijau dalam sampel kami adalah 24,9 basis poin lebih rendah dari obligasi non-hijau. Ini konsistensi dengan argumen bahwa masalah lingkungan dikaitkan dengan biaya pembiayaan utang yang lebih tinggi dan peringkat kredit yang lebih rendah. Dan praktik lingkungan proaktif dikaitkan dengan biaya utang yang lebih rendah. Dalam menyelidiki bagaimana obligasi hijau mempengaruhi biaya modal, hasil menunjukkan bahwa likuiditas meningkat, asimetri informasi berkurang secara signifikan, dan risiko yang dirasakan perusahaan berkurang di jendela pasca penerbitan. Kemudian kami menguji 3 hipotesis mengenai biaya modal terserikat perusahaan setelah penerbitan obligasi hijau. Hasil empiris kami menunjukkan bahwa mekanisme strategi pembiayaan hijau mempengaruhi biaya modal perusahaan bekerja setidaknya melalui 3 saluran likuiditas saham, resiko, dan asimetri informasi yang dirasakan pada perusahaan. Untuk sarannya, semoga penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi untuk penelitian sebelumnya dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.